Ternyata des Potlon. Nyamuk. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Potlon. Dengan saya Wantek. Saya Londo. Saya bakul mie ayam genter. Iya. Daripada di roasting, saya roasting diri sendiri. Kita lagi pengen bahas yang namanya salah satu film pendek, Tili namanya. Nah, itu dia. Teman-teman pasti tahu di kanal YouTube sempat trending ya itu ya. Trending sekali. Bahkan sampai sekarang. Instagram viewernya sampai 18 juta. 18 juta. Iya, tadi aku lihat Sampai tadi sore. itu banyak. Wah, Keren sekali. Padahal itu film udah dari tahun 2018 ya kalau nggak salah. itulah dia kenapa viralnya sekarang. Konspirasi. Dari segi mananya itu merebak kalau itu konspirasi. Ya, pokoknya kalau ngono-ngono sing rak logis ngono konspirasi ngono Bakul wae. mie ayam pas. Saya Ding 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 ding. aku sama ceker ya, Mas. Oh iya, apa cekernya setengah atau seperempat. Yang kanan. Yang kanan. Oh iya. Dirijinya yang 4 apa 6? Anjir nih. Oke. Ya Iya, sedikit jokes ya dari betul. bakul mie ayam. Sedikit review tentang film Tilik ya, Mas Ya, Mondo. benar sekali. Menurut pandangan kita bertiga, film Tilik itu adalah film yang sangat-sangat realistis banget, realita kehidupan. Realistis. Nah, realistis kehidupan Bakul mie ayam pinter bakul mie ayam. ibu-ibu ya. Ya, Bener gak? memang film itu menggambarkan kehidupan kita di keseharian kita ya, di masyarakat sekitar kita. Bagaimana kehidupan ibu-ibu yang notabene di daerah Kampung. pedesaan atau kampung ya. Di situ mereka diceritanya sedikit menceritakan tentang filmnya. Para ibu-ibu itu memang mereka berencana untuk mengunjungi salah satu ibu Lurah. Istrinya Ibu Lurah yang sedang sakit. Istrinya ibu lurah. Istrinya Bapak Lurah. Ya ibu lurah. Kuwi lesbi, Jir. Istrinya Pak Lurah dah, Cuk. Lah ya kan bulu rambut wae. Kenapa malah jadi istri bulu Ya bisa dikatakan bu lurah nggak berarti? Ya bisa kan istrinya Pak Lurah. Ya. Kalau istrinya Bu Lurah kan yang LGBT toh. Lebih aku. Jadi di filmnya itu si Ya. Yuning mendapatkan kabar bahwa Ibu Lurah sedang sakit. Sedang sakit. Makanya Itu yang dapat kabar. makanya mengumpulkan ibu-ibu termasuk Bu Tejo untuk jenguk Bu Lurah itu. Nah, itu namanya tilik. Nah, Dalam bahasa Jawa tilik itu berarti kalau Dalam bahasa dalam bahasa Indonesia. Itu ngurung. Kuale utek Ya jadi memang dalam bahasa Indonesia itu berarti besuk ya. Besok. Ya, tilik atau itu. mengunjungi orang yang sakit. Karena ceritanya seperti itu. Ya, judul film itu Tilik. Nah, yang paling Mas Wantek nih. Mas Mantek, Film, Mas Mantek. Kalau di film itu kalau menurut saya memang paling menonjol itu Iya. si Bu Tejonya itu ya. bener sekali. Nah, Yang menonjol malah dua, Bu Tejo sama Bu Yuning. sama Yuning. Kayak Sasuke Naruto tau nek kuwi yang loro. bertolak belakang. Nah, Dari- saling debat terus. Ya. Mungkin jangan yang menonjol deh, Mas. Konotasinya terlalu tit gitu. Maksudnya terlalu menonjol Bu Tejo. Bibirnya kan. benar sekali. Dan untuk setting cerita filmnya itu memang di dalam Bak truk. Bak truk ya? setnya ini di dalam truk selama perjalanan itu. Kayaknya kalau lokasinya sih di daerah Jawa ya, di Jawa. Kalau dari lihat logatnya sih Jogja sih, Mas. Jogja ya? Yang jelas Jawa-Jawanya Jawa Jogja banget itu. Dan menurutku itu ibu-ibu patungan ya, nggak rental elf atau bis ya. Ya karena memang kan di film itu diceritakan juga Nah. kondisi mereka mau menyewa bis sebenarnya. Cuma betul. karena tidak bisa secara dadakan. Nah. Takut kalau unitnya nggak ada, makanya diganti sama truk. Nah, dan yang paling unik nama si supirnya itu si Gotrek. Gotrek. Mungkin plesetan dari nama Gotrak. Gotrak. Ah, mungkin. Itu unik loh. Unik banget ya. Tapi Gojek di 2018 sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada Oh. 2018 kan itu. Waktu di perjalanan itu kan rame kan. Rame. Bu Tejo mengawali pembicaraan. Ah. Nah,
itu menurutku itu biasa terjadi sih saat rombongan ibu-ibu, bahkan mungkin kita mau menjenguk teman kita atau tetangga kita tuh pasti kita ada sedikit rasan-rasan ya. Obrolan di dalam perjalanan itu memang sangat menarik bagi kita. Dan ternyata Bu Tejo mengawali. Ya. Ternyata ada pihak ketiga yang ada di kehidupannya Pak Lurah. Seperti itu, makanya Bu Lurahnya jatuh sakit. Si bunga desa. Nah, namanya Dian. Diantemi. Baru kok episode loro. Judulnya Diantemi. Sequelnya. Ya, benar sekali. Jadi memang mereka itu menggibah ya. Menggibah selama perjalanan dari mereka berangkat sampai ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan menggibah itu namanya si Dian itu. Dan memang yang paling lucu di situ menurutku si yang melekat kalau dari aku pribadi ya si Gotrek. Si Gotrek ya. Dia laki-laki sendiri di antara para wanita dan itu jadi apa ya? Dan mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Jadi di film itu kan dia memang disuruh-suruh sama ibu-ibu. Ayo Trek apa? Aku meh ngoyo ke poyo-poyo. Dang, oh iya Bu. Dan yang paling aku suka dari Gotrek ini dia anti suap. Oh ya, oke. Dia kan sempat dibayar buat dijagokan si Bu Tejo. Suaminya kan mau menjagokan untuk lurah selanjutnya. Disuap dia gak mau karena dia berpikiran kalau si Gotrek ini itu bukan apa ya, bakal jadi ke belakangnya akan menjadi masalah kan kalau misalkan menerima uang yang ibaratnya bukan haknya gitu. Harusnya si Bu Tejo mengangkat si Gotrek ya jadi supir pribadinya suaminya daripada disogok, kan lebih sejahtera kan. Lebih elegan. Iya, mengangkat derajat Gotrek. Jadi nanti untuk keseharian Pak Lurah naiknya truk ya. Pakai sapi berarti. Pakai buril. Nah kan supir kan biasanya di depan kan. Nah si pejabat dia di belakang. Naiknya tapi truk. Sisan ditaleni ngono ya. Dase ning cungu ning ngarep. Ya jadi itu ya, kalau menurut Mas Mantek nih yang paling melekat tokohnya siapa? Yang menurutku paling melekat itu yang muntah-muntah Mas. Oh yang ibu-ibu gendut itu ya? Yuna. Itu acting yang paling gampang sih. Dibayar muntah ya. Dia bukan aktor yang paling terpenting, tapi dia tuh sedikit ada actionnya sih. Dan itu di awal loh. Iya betul. Kalau dari Mas Genter sendiri, tokoh yang paling melekat siapa? Aku tokoh yang paling melekat Pak Polisi. Bener ya? Serius. Pak Polisi. Alasannya kenapa? Ternyata hukum itu masih kalah sama gerombolan mak-mak. Oh iya. Kayak iso bayangke kan sing begitu viral mak-mak siji wewe ibaratnya wis medeni banget lho. Rating kanan belok kiri. Nah, contohnya kan ngono. Iki gerombolan, Cuk. Tak gigit. Berarti ibarat kata kalau satu ibu-ibu itu setara dengan 5 preman. Iya, iso bener. Satu ibu-ibu 5 preman. Lah iki akeh. Bener. Nah, Pak Polisi ini asa apa-apa. Aku sih cuman aku yang masih belum dapat ya. Kenapa kok habis itu Pak Polisinya dapat itu banyak makanan itu ya. Enggak dilihatkan gigitnya ya. Kok enggak sobek bajunya apa-apa. Nah, Bu Tejo kan ngomong, "Aku punya saudara loh, Pak. Bintangnya 5 jajar semua." Padahal kan bintang cuma 4. Atau mungkin itu aku tuh dia. Emang hotel. Bintang 5. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau aku sih paling melekat polisinya. Nah, terus tetap kalah. Tadi tentang karakter ya atau aktornya yang paling melekat. Kalau pendapat kalian nih mengenai film ini apa? Apa dari segi pesan moral atau dari segi maksudnya dari kita nonton tuh gimana gitu. Bayangan kita, bagaimana pendapat kita setelah nonton itu filmnya bagus, biasa atau mungkin ya jelek. Kita mencoba ini ya. Filmmaker. Ya, kita ini review bukan oleh filmmaker. Tapi dengan orang awam yang banyak bacot seperti Bu Tejo. Kalau aku film ini nih realistis banget sih.
realistis banget kehidupan nyata sih. Sesuai dengan kehidupan nyata Bener. di sekitar Dan kita ya. nggak perlu nggak ada kayak ya skenario Yang skenario atau ditambah-tambah. Seakan-akan malah bukan kayak film ya. Nah betul. Kita betul. malah kayak di situ di dalam truknya. bener. Lebih ya. kelihatan natural ya. Menurutku tuh filmnya bener-bener jenius karena kalau mau jadi Iya. Aku sedikit memotong. Kalau ini sebenarnya film Dia lu bar ngomong lu. Siti lu, jadi apa Siti lu? Aku mau sedikit memotong. Ya bener sih aku cuma ngomong Siti sedikit memotong ra. Wi. ini film sebenarnya produksi siapa sih? Oh, Jadi kita Heeh. belum tahu ya, maksudnya belum sempet tahu maksudnya ini produksinya siapa. Ini Rafa Kana Film. Rafa Kanan. Iya, aku udah subscribe sih. Indie. Maksudnya dia memang produksi. Ya pendek, kalau khusus dibilang pendek. itu kayak di dunia perfilman dia masuknya yang kayak film pendek gitu sih. Oh, Short film ya. Durasinya paling panjang ya 30 menitan. Bisa lebih sih, cuman biasanya 30 menitan. Nah ya oke, udah motong ya. Sambung lagi di lem ya. Oke, jadi kalau menurut pendapat seorang Genter, film itu jenius. Ngejenius meneta Iya, ngomongnya. 3 kali kamu nyebutnya. Itu payung deh aku. Nah, karena plot twistnya luar biasa. Kalau plot dari twist. tadi kan kita masih ngomongin Butejo di pertengahan film, tapi kan ternyata pas di ending, wah itu gila, plot twist banget, plot twist banget. Kan kita dari tadi ngomongin yang di tengah, terus di endingnya itu ternyata yang di rasan-rasan si Mbak Diannya, yang kita tuh udah nonton, ngerasanya kayak wah Kiki jengkel kayak banget sih Butejo kok kayak gini. Kita udah ngerasanya kayaknya si Dian itu orang yang baik, ternyata memang bener. Nah langsung dibalik 180 derajat. Berarti kita selama menonton film itu digiring untuk berpendapat kalau si Dian itu sebenarnya adalah orang yang baik. Nah tapi ternyata malah bener gitu. Dian yang orang baik toh. Pertama digiring Dian itu tau. Iya, maksudnya pelakor. Maksudnya kan kita kebawa Kebawanya tuh sebenarnya dia Butejo orang sebenarnya baik, kita- tapi karena pembawaannya Butejo gitu, jadi seakan-akan ini tuh kayaknya memang orang baik, cuma dijelek-jelekin terus sama Butejo gitu loh. Jadi kesannya Nah, tuh kayak Butejo itu kita menganggap Butejo itu seperti apa ya, antagonisnya. Jadinya tuh kita berpikirannya Butejo kita dobol. dan kalau yang selalu membela kan Yuningnya itu. Nah ternyata di akhir-akhir langsung diplotis berat atau 180 derajat. Dan bener yang dirasani, we om bajingan. Ki mesti sugih, we enak wong sugih ki ngono ya. Ki omong ki pelanjutnya sing ning Jepang ya lho. Mbah Sugiono. Nah, seakan-akan langsung si Butejonya berubah jadi baik dan Yuningnya jadi jahat. Nah, itu sih yang aku bilang keren banget, jenius, cerdas. Walaupun keras ya, langsung diplot twist jebret. Nah, Bener banget. Dan Genius disebut lagi. 4 kali. Kita sepakat sih kalau Butejo itu memang yang paling viral. Iya nggak sih? yang paling dominan banget lah. Paling dominan. Tapi ada sedikit maksudnya kayak misalkan Butejo ngomong, Bu, lihat internet, terus kayak terus dia itu mengungkapkan apa yang sedang dia lihat dan dia berpendapat memang sesuai dengan yang dia lihat, faktanya lah istilahnya. Jadi dia berani ngomong seperti itu karena dia melihat secara fakta. Mungkin ada sedikit pesan yang bisa dikasih di situ dari betul. si pembuat film. Jadinya memang untuk mengatakan sesuatu hal walaupun itu berat, walaupun itu istilahnya parah lah ya, tapi dia mengungkapkan secara realitanya atau faktanya. Maksudnya dia berpedomannya dari dia melihat sendiri dan dia melihat dari sumber-sumber yang lain. Contohnya yang sosial media itu tadi, Butejonya. Seperti yang dia bilang kan, makanya pakai HP itu jangan buat gaya-gayaan, Ya, tapi buat cari informasi, cari baca informasi. berita. Itu pesan moral sih menurutku. Ya, jenius sih Nah, dari pembuat Pengen filmnya. 5 yes. Iklan jenius masuk di potelon. Maksudnya dari film ini tentang maksudnya setting yang orang desa tapi masih berani masukkan teknologi di situ. Betul, maksudnya gitu. betul. Yang biasa kita sebut-sebut godaan setiap pria itu tuh ternyata memang ada Harta 3. tahta wanita. Nah, tapi bukan wanita, harta tahta Dian. Orang atau harta tata Chef Renata. Nah, pesan-pesan yang didapat nih menurut kalian berdua dari film Tili ini apa aja yang tersirat di filmnya? Ya, pesan moral kalau dari aku pribadi memang banyak sekali yang bisa didapat dari film Tili ini. Ya contoh itu tadi masyarakat desa yang masih ibaratnya apa ya?
Gotong royong ya. Gotong royongnya tuh masih tinggi. Oh, yang pas dorong truk Dorong itu. truk. Hati-hati untuk para pria ya, karena ada 3 godaan harta, tahta, dan dian. Itu sangat pesan moral sekali sih. Oh, iya. Ketika kita diambang sukses, jangan lupa sama istri kita maupun anak kita kalau kita sudah berkeluarga. Kenapa Gitu. harus om-om ya selalu ya? Kalau menurutku malah udah Tua. kayak kakek loh. Kayak Sugiono banget gue. Endingnya bangsat. Sugiono Pride deh gue. Bisa menenangkan loh. Aduh, bangsat. Ya kalau di Shoot-shoot situ lagi anu gitu. Mas, aku rasanya nah maksudnya di situ tuh Khawatir berarti sama anak gitu. memang digambarkan seorang Dian itu sebenarnya cewek yang matre, super matre banget. iya. Dia nggak peduli sama pasangannya umurnya berapa, yang penting kaya. Iya. Itu. Kalau Mas Genter? Oh, jadi gitu Mas Mantek ya. Iya. Benar-benar seorang yang sudah beristri dan beranak ya. Karena aku juga jaga-jaga sih. Ketika ada dian-dian di luar sana. bagi Nah. dian-dian yang di luar sana tahu diri dong. Nah, kalau dari aku sih maknanya ada 2. Yang pertama, bagus sih. Sebenarnya di film itu terkait dari pembawaan. Jadi dari posisi Butejo itu dia dalam pembawaannya salah, tapi informasinya benar. Nah, jadi terkesannya kayak hoax kan. Iya. Nah, kita dibawanya wah ini paling hoax nih. Tapi kalau Yuning dia pembawaannya udah benar, tapi informasinya salah. Nah, seakan-akan dia benar, Iya. tapi tetap salah. Nah, Betul. itu tuh maksudnya benar-benar kita ya harus seimbang. Informasi juga harus bagus, pembawaan juga harus benar. Padahal sorry, tak potong. Yuning sempat ngomong kalau baca informasi itu harus diteliti dulu Nah, kebenarannya. dia ngomong malah. Dia ngomong gitu padahal ya. Nah, di ending kebalik. Nah, Berarti sebenarnya yang tokoh protagonis siapa, yang antagonis siapa? yang Kalau dari film yang awal ya yang antagonis berarti si Butejo. Nah. Pas di akhir langsung kebalik semua. Nah, tapi aku bilang tadi pembawaannya juga harus benar, informasi benar, pembawaan juga harus benar. Betul. Nah, informasinya benar, tapi lambene kok Butejo lah kan pada baik. Berarti udah cocok nih masuk Iya. Netflix ya. Terus kalau yang kedua, lebih milih-milih atau lebih hati-hati dalam bela orang. oke. Nah, kayak si Yuning dia udah bela-belain, ternyata yang dibelain kayak gitu. Nah, itu kita juga harus hati-hati. Gitu. Terlalu percaya sama orang tuh juga berbahaya. Waduh, Nah, ini. benar. Anda percaya dengan orang? Saya percaya Tuhan. Yang mana? Aku mau tahu, kamu mesti mau ngomong ini tadi nggak? Oke, jadi gitu ya mengenai pembahasan kita tentang film Tilik 2018 yang saat ini viral, Viral banget di YouTube, dan selamat atas trendingnya ya. Dan bangga sih. Kita karena bangga, kita bangga. Film lokal. Film lokal. Perfilman lokal ya. Kita pokoknya lokal pride. Lokal pride sekali, dan mudah-mudahan kita juga diajak main film dong. Kita juga bisa bahasa Jawa kok, soalnya Mas ini. Aku iso kecuali kromo. Nah, yang level-level yang janjo-janjo gitu bisa. Jangan lupa pada subscribe lo Ya. si Rafa Kana. Iya. Sama Rafa Kana tolong subscribe kita dong. Motolan. Jadi buat teman-teman yang ada mau komentar Betul. terkait sama review kita, review asal-asalan ya. Ya. Ya, kalau ada informasi dari kita yang mungkin salah, mohon untuk dikoreksi atau Ya. pembenaran di kolom komentar ya nanti Komentar di di YouTube. bawah. Mungkin itu aja Ya. dari kita karena kita potelon Bukan panutan, tapi untuk didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Salam perfilman Indonesia. Komen.